Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pemirsa dimanapun berada. Terkait mengenai pengungsi Rohingya yang ditolak di Aceh dan di mana-mana ditolak, itu sangat masif untuk penolakan tersebut. Namun bukan berarti mereka menolak itu tidak ada alasannya. Oleh karena itu, untuk pengayaan bagi kita semua, di sini kami akan menyajikan mengenai sejarah UNHCR di Indonesia. UNHCR sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979. Waktu itu ketika pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp pengungsian di Pulau Galang untuk menampung lebih dari 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Rencana aksi komprehensif, The Comprehensive Plan of Action atau CPA, yang diadopsi pada 14 Juni tahun 1989 oleh negara pihak Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indochina, memberikan UNHCR tanggung jawab spesifik dalam penanganan kedatangan pengungsi Indochina dan pencarian solusi permanen bagi mereka. Sejak penutupan kamp pengungsian Galang pada tahun 1996, UNHCR tetap melanjutkan bantuannya bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan kebutuhan pengungsi akan perlindungan internasional. Saat ini UNHCR memiliki hampir 60 staf yang bekerja di kantor utama di Jakarta dan 4 lokasi lainnya di Indonesia, yaitu di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Makassar. Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani peraturan presiden tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam peraturan presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar, seperti Malaysia, Thailand, dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur atau mixed population movements setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an. Jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001, dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009, di tahun 2015, dan seterusnya hingga tahun 2020. Kedatangan per tahun kembali menurun hingga akhir Desember 2020. Jumlah pengungsi kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13.745 orang dari 50 negara, dan lebih dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan. Perlindungan yang diberikan UNHCR dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement, yakni perlindungan dari
pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal, di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau pengungsi tersebut bakal mengalami penganiayaan, bahkan hidupnya itu terancam, dan di negara asal mereka tidak nyaman, terancam, bahkan sampai terancam kematian. Itu kan banyak alasannya itu ya. Perlindungan pengungsian lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Ini memang beda kalau memang demikian, seperti pengungsi Rohingya tersebut itu kan tidak memiliki identitas. Nah, itu yang membingungkan pihak pemerintah Indonesia sebetulnya ya. Dan negara-negara yang terikat dengan adanya konvensi 1951 seperti Australia itu seolah-olah itu mengusir mereka, menghalangi di teritori mereka agar mereka itu tidak bisa masuk ke Australia. Nah, ini yang terkena dampaknya memang Indonesia saat ini dengan keberadaan pengungsi daripada pengungsi Rohingya tersebut. Indonesia jelas tidak menjadi negara yang masuk dalam konvensi 1951. Tapi memang Indonesia sekarang sedang merasakan daripada dampak pengungsi Rohingya tersebut. Sedangkan negara-negara yang tadi saya sebutkan, Australia itu yang jelas masuk ke konvensi 1951, itu malahan menolaknya. Padahal Australia benua luas itu ya, luas sekali ya. Tapi kenapa mereka itu ingkar, tidak serta-merta menerima mereka? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita masyarakat Indonesia. Kenapa Indonesia itu selalu menerima dampak daripada pengungsi Rohingya tersebut? Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR yang disebut sebagai penentuan status pengungsi atau Refugee Status Determination atau RSD. Nah, bagaimana Indonesia akan bisa menentukan sebagai pengungsi? Mereka itu kan tidak mempunyai identitas. Ini hendaknya menjadi tugas dan tanggung jawab yang utama bagi negara-negara yang masuk dalam konvensi 1951 itu, bukan Indonesia. Ini memang waduh luar biasa ini ya, mereka itu tidak pada bertanggung jawab, mereka cuma ngucurkan dana terus, dan pengungsi itu tetap berada di Indonesia. Lah, batas waktunya itu sampai kapan? Kita akan bingung itu ya. Padahal Indonesia itu ya masih dalam negara yang berkembang dan semua penduduknya itu belum kaya semua itu ya. Tapi ini memang luar biasa ini perlakuan daripada negara-negara yang telah mengikuti konvensi 1951 itu tentang pengungsi itu ya. Indonesia ini merasakan dampak itu. Ini adalah PR bagi pemerintah Republik Indonesia, memang harus tegas itu, harus tegas dalam menangani pengungsi dan status daripada pengungsi ya, karena ini dari pengungsi dari Rohingya itu tidak mempunyai identitas ya, itu digolongkan sebagai pengungsi atau sebagai apa itu ya. Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staf RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya, pencari suaka akan diberikan keputusan apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang atau banding. Bagi mereka
Yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari 3 solusi komprehensif. Secara tradisional, solusi yang memungkinkan terdiri dari penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela apabila konflik di daerah asal sudah berakhir, atau integrasi lokal di negara pemberi suaka. Jadi dari pihak UNHCR itu mempunyai beberapa solusi memulangkan apabila negaranya itu sudah aman. Tapi kembali lagi Rohingya. Padahal untuk di Myanmar ini kan aman itu ya, tapi kan status mereka Rohingya itu kan tidak diakui, dan secara di Indonesia itu tidak punya KTP atau identitas, itu yang membingungkan. Jadi ini mutlak seharusnya tugas dan tanggung jawab UNHCR, terutama negara-negara yang telah menyepakati konvensi 1951 itu. Jangan Indonesia itu yang dibebani terus itu ya. Itu memang sangat tidak adil sekali ini. Negara-negara UNHCR, mereka itu punya duit, pengungsi itu tetap ditahan di Indonesia saja, tidak dicarikan solusi yang tepat itu ya sebagaimana mestinya. Itu memang cukup kita sayangkan sekali. Namun dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan setidaknya 79,5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa itu ya, UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara-cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri, hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan, dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga yang difasilitasi negara. Pencarian sebuah solusi jangka panjang yang layak bagi setiap pengungsi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai pertimbangan mengenai situasi dan kondisi individu serta keluarga. Solusi yang dicari adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengungsi. Jadi solusinya itu akhirnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengungsi. Tapi bagaimana kalau pengungsi Rohingya ini inginnya itu tinggal atau menetap di Indonesia, padahal Indonesia tidak mengikuti konvensi 1951. Sedangkan kayak negara Australia yang negaranya sangat luas itu menolak gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi PR bagi negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada solusi yang baik, walaupun bagaimanapun mereka itu yang benar-benar nanti kalau diverifikasi itu adalah sebagai seorang pengungsi ya, atas nilai kemanusiaan lah, tapi yang pakai prosedur itu ya. Sedangkan masyarakat kita sendiri pun itu masih banyak yang susah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.